Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Tuhan tahu. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai dengan 7. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Dengan emosi, seseorang berkata kepada temannya, "Kamu kan tahu kalau aku tidak bersalah." Ia berkata seperti itu karena temannya mencegah dia yang akan membalas perbuatan jahat orang lain kepadanya. Kata temannya, "Justru karena saya tahu kamu tidak bersalah, maka saya mencegah kamu supaya tidak berbuat salah." Apa yang dikatakan oleh teman itu benar. Kalau saja dia biarkan, maka orang yang emosi itu akan mencelakai orang yang telah berbuat jahat kepadanya, mungkin lebih parah dari yang dia rasakan. Tentu saja itu akan menjerumuskan dia ke dalam permasalahan yang lebih rumit lagi. Kisah sederhana itu bisa dijadikan gambaran ketika Tuhan mencegah Abimelekh untuk berbuat salah. Kisah tersebut adalah ketika Abraham tinggal di Gerar. Abraham menyembunyikan identitas istrinya dengan mengatakan bahwa Sarah adalah saudaranya. Pengakuan Abraham ini membuat Abimelekh melakukan sesuatu yang ternyata tidak benar, di mana dia mengambil Sarah untuk menjadi istrinya. Namun, menarik untuk memerhatikan apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 20 ayat 3. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Apa yang difirmankan Tuhan tentu saja membuat Abimelekh heran. Abimelekh yang belum menghampiri Sarah memberikan respon segera, dan dia bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan akan membunuh bangsa yang tak bersalah? Alasannya karena Abraham sendiri yang mengatakan kepada Abimelekh bahwa Sarah itu saudaranya. Abimelekh bertindak tepat secara hukum. Dia tidak melanggar hukum, sebab dia tidak mengambil istri orang lain. Yang dia ambil adalah saudara orang lain. Abimelekh juga menegaskan bahwa ia melakukannya dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Ini sekaligus menunjukkan bahwa secara moral Abimelekh baik. Perhatikan respon Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia." Tuhan tahu. Dia tahu sampai kedalaman hati Abimelekh. Maka Tuhan mencegah Abimelekh untuk bertindak sesuatu yang melanggar hukum Tuhan maupun hukum manusia. Sekalipun kita sudah bertindak dengan tulus, orang lain bisa saja tidak tahu atau tidak mau tahu akan ketulusan hati kita itu. Ketika orang lain tidak tahu, bahkan tidak mau tahu akan ketulusan hati kita dalam melakukan sesuatu, maka kita bisa menjadi kesal dan kita bisa melakukan hal lain yang tidak benar, misalnya marah, benci, dan lain-lain.
Mari kita ingat Tuhan tahu bahwa kita tulus. Serahkan saja kepada Tuhan, sebab Dia yang akan membuka kebenaran itu di hadapan orang lain, dan Dia akan mencegah kita berbuat yang tidak benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarku melakukan segala sesuatu dengan tulus, dan beriku kesabaran ketika orang lain tidak mau tahu tentang ketulusanku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jadikan aku milik-Mu Tuhan, oh besarlah kasih-Mu. Aku selalu rindu beriman, lebih dekat padamu, lebih dekat. Tariklah aku dekat pada salib-Mu, lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Sucikan aku dengan darah-Mu, oleh kuasa rahmat-Mu. Kau pengharapan segenap jiwaku, jadilah kehendak-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Sukacitaku tidak terkira dekat pada tahta-Mu. Saat ku sembah Allah di surga, di sana Tuhan tunggu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu.